Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe ini gratis ya teman-teman semua. Dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, di konten kali ini buat teman-teman semua saya akan membahas tentang mata burung kacer yang berair atau kegejala senot, penyebab, solusi, dan cara pengobatannya. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita tentang mata burung kacer yang berair atau senot ya teman-teman di sini. Nah, di sini senot ini sendiri, mata berair ini disebabkan oleh bakteri ya teman-teman. Bakteri Hamaphenius galenarum. Nah, di sini bakteri ini menyerang pernapasan terus mengarah ke matanya ya teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua ini harus segera diobatin ya teman-teman semua kalau mempunyai yang masalah ini. Nah, ini penyebabnya itu biasanya kebanyakan itu dari saluran pernapasannya dan kandangnya kotor ya teman-teman semua. Nah, misalkan dari Om Yokan itu kan pas bawanya dari daerah mau ke tempat penjualnya itu kan satu kandang itu kadang-kadang juga kurang bersih kandangnya. Nah, itu menyebabkan saluran pernapasannya itu kurang bagus. Nah, dan kadang di rumah ya teman-teman semua. Di rumah kita tidak membersihkan kandangnya. Nah, di situ akan ada bakteri-bakteri yang dari kotorannya ya teman-teman semua. Bakteri yang ada kotorannya itu nanti akan menyerang ke saluran pernapasannya dia. Ini akan menyebabkan matanya itu yang berair atau yang gejala senot itu. Nah, oke teman-teman semua, ini indikasi-indikasinya ya. Kalau misalkan udah ada ciri-ciri seperti ini sudah mempunyai gejala mata berair atau senot. Yuk simak, ini adalah kondisi-kondisinya. Simak videonya. Oke teman-teman, ini adalah ciri-ciri atau indikasi yang pertama. Ini dia seperti lesu, bulunya kurang bagus. Ini dia sangat-sangat kurang ini ya teman-teman semua. Karena gejala senot itu, dia aja nangkring aja susah teman-teman semua. Ini adalah indikasi atau ciri-ciri yang kedua teman-teman semua. Lihat di bola matanya, di lingkaran matanya itu ada merah-merah dan sedikit berair di ujungnya ya teman-teman semua. Ini udah indikasi ya, udah ciri-cirinya teman-teman semua. Ini udah mengarah ke senot ya teman-teman semua. Nah, begini cirinya dua-dua tadi ya teman-teman semua. Oke teman-teman, tadi kita udah melihat ya ciri-cirinya kalau dia udah mempunyai gejala mata berair atau senot. Nah, di sini kita akan bahas tentang ini obat-obatnya ya. Obat-obatnya apa aja yang bisa buat menyembuhkannya ya teman-teman semua. Di sini kita harus berusaha ya teman-teman semua. Yang penting kita harus berusaha dulu, nanti hasilnya itu kebelakangan. Daripada kita tidak usaha nanti malah inilah ya teman-teman semua. Harus usaha dulu ya. Yang menyembuhkan adalah Tuhan ya teman-teman semua. Yuk simak, ini adalah bahan-bahan yang sering saya gunakan. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, di sini yang pertama kita menggunakan pasti banyak tahu ini daun sirih ya teman-teman semua. Daun sirih ini mengandung banyak zat seperti minyak atsiri, karoren, asam nikotinaat dan lain-lainnya sebagainya. Dan memiliki juga selain itu masih ada vitamin setanim, asam amino dan lain-lain. Nah, di sini juga kandungannya kan sangat bagus ya buat menghilangkan gejala senot atau mata berair ini, karena dia untuk mematikan kuman-kumannya teman-teman semua, mematikan kuman-kumannya, bakteri, dan untuk menjaga matanya dia teman-teman semua, dan mengatasi gangguan pernapasan. Nah, kita tahu sendiri ini kan senot atau mata berair ini dia mengarah ke matanya ya teman-teman semua. Jadi sangat bagus kita menggunakan daun sirih ini ya teman-teman semua. Karena kan senot ini disebabkan oleh bakteri-bakteri ya teman-teman semua. Oke teman-teman, ini yang kedua adalah bunga telang ya teman-teman semua. Ini adalah herbal ya teman-teman semua. Ini
sering buat mengobatin radang mata merah ya teman-teman semua. Karena penyakit mata, terus gangguan pernapasannya juga. Ini sangat bagus ya. Kalau misalkan kita bunga telangnya ini kita ambil, kita gunakan di buat mata burung yang kena senot ini. Karena mata burung senot ini kan terinfeksi ya teman-teman, bakteri, dan dia agak kemerah-merahan teman-teman semua. Jadi nanti kalau misalkan kita tetesin bunga telang ini, dia akan menjernihkan matanya. Sangat bagus ya. Selain burung, kita tahu buat manusia juga bagus ini teman-teman semua. Makanya saya sering menggunakan ini kalau misalkan di burung-burung kacer yang kena senot, kena mata berair itu ya teman-teman semua. Oke teman-teman, yang ketiga ini daun kitolot ya teman-teman semua. Daun kitolot ini mengandung senyawa polifenol ya, alkaloid dan saponin ya teman-teman semua. Daun kitolot ini sangat bagus buat mata ya teman-teman semua. Buat mata, terus mengandung ini ya senyawa-senyawa untuk menghilangkan bakteri-bakteri itu, dan dia juga untuk mencegah dan mengobatin saluran pernapasan yang teman-teman semua, karena dia ini sebagai antibiotik ya teman-teman semua. Banyak juga teman-teman semua itu yang beredar itu kalau misalkan burungnya katarak bisa menggunakan ini. Makanya ini buat mata itu sangat penting, sangat bagus ya teman-teman semua. Walaupun burung kita udah gejala-gejala sedikit, kalau misalkan kita obatin daun kitolot ini sangat cepat. Karena kalau misalkan iritasi pun di matanya burung kita itu cepat, nanti akan lebih cepat. Udah dari iritasi terus misalkan baru gejala, itu juga bisa. Karena ini sangat bagus daun-daun kitolot ini. Daun mau bunga. Nah, ini adalah ciri-ciri daun kitolot ya teman-teman semua. Mungkin ada di kampungnya atau di mana bisa menggunakan ini ya teman-teman semua. Oke teman-teman, selain itu, selain tiga tadi ya, daun sirih, terus bunga kitolot, terus sama bunga telang, ini kita bisa menggunakan obat tetes mata ya teman-teman semua. Kalau misalkan di daerah perkotaan itu kan jarang ya, kayak daun sirih yang tadi saya sebutkan. Makanya kita bisa menggunakan alternatif obat tetes mata ini ya teman-teman semua. Kalau obat tetes mata ini kan dia udah diproduksi, udah diteliti sama dokter untuk mengobatin mata yang iritasi dan sebagainya. Makanya ini juga bisa menggunakan alternatif ini. Ini kan simple ya teman-teman semua. Kalau daerah perkotaan kan kadang jarang kita menemukan daun sirih, bunga telang, terus ada daun kitolot itu. Kalau susah bisa menggunakan ini. Nah, ini juga kita menggunakannya sama seperti yang lain-lainnya. Kita gunakan pagi sore ya teman-teman semua untuk menyembuhkannya. Oke teman-teman, tadi kita udah melihat ya obat-obat yang bisa digunakan untuk mengobatin mata berair atau senot ini ya teman-teman semua. Nah, di sini kita akan melihat cara pengobatannya ya teman-teman semua ya. Cara pengobatannya di sini kita bisa lihat. Yuk simak videonya cara pengobatannya ya teman-teman semua. Teman-teman, di sini kita lihat kan burungnya, ini burung kacer yang kena senot ya teman-teman semua. Nah, di sini saya menggunakan daun sirih. Daun sirih saya ambil secukupnya aja ya teman-teman semua. Nah, ini saya menggunakan satu ini karena yang saya dapatkan di sini ini cuma daun sirih ya teman-teman semua. Jadi saya menggunakan alternatif yang daun sirih ini. Yang saya jelaskan tadi kan ada 4 ya teman-teman semua. Teman-teman semua bisa memilih yang mana aja ya teman-teman semua. Mau daun sirih, bunga kitolot, terus ada daun telang, bunga telang, terus obat tetes mata. Nah, di sini kita bisa berikan pagi sore semuanya ya teman-teman semua. Oke teman-teman, di sini setelah itu kita ambil daun sirihnya, kita krecek-krecek dikit supaya airnya keluar ya teman-teman semua. Di sini kita tidak menggunakan air lagi, jadi kita harus menggunakan yang alami ya teman-teman, air yang dari daun sirihnya itu. Jadi kita teteskan, terus kita tunggu 10-20 detik supaya dia memejam-mejamkan matanya. Nanti dia lebih menyerap teman-teman semua. Kalau misalkan kita diamkan dulu, jangan langsung ditaruh di dalam kandang. Nah, di sini kita menggunakannya pagi sore ya teman-teman semua. Kita teteskan pagi sore
itu sekitar selama seminggu sampai 2 minggu. Insya Allah dia bisa sembuh ya teman-teman semua. Karena ini kalau misalkan kita tidak obatin, dia akan menyebabkan kematian buat burung kita. Karena saluran pernapasannya kena, terus matanya juga kena ya teman-teman semua. Nah di sini dia memejam-menjamkan mata ya, lihat ya teman-teman semua. Oke teman-teman, tadi kita udah melihat ya penyebabnya, terus indikasi-indikasi kayak gimana dia udah gejala senot, gejala mata berair itu. Nah selain itu tumbuh-tumbuhan dan ada zat kimia juga yang buat menyembuhkannya. Ini yang sering saya gunakan ya teman-teman semua. Nah selain itu cara pengobatannya saya udah jelaskan tadi ya teman-teman semua, cara pengobatannya seperti apa. Nah di sini buat teman-teman semua, kalau misalkan burung yang udah gejala terindikasi dengan mata berair atau udah mau kesenot, ini kita harus obatin teman-teman semua. Karena saluran pernapasan terus ke matanya ini akan lebih buruk kalau misalkan tidak kita obatin, dan bisa mengakibatkan kematian buat burung kacar kita ya teman-teman semua. Nah selain itu kalau misalkan udah kena ya indikasi atau senot ini, selain diobatin kita harus sendirikan teman-teman semua. Burungnya harus ada dalam keadaan hangat supaya dia proses penyembuhannya. Karena kalau misalkan jangan didekatkan sama burung-burung lain, karena bakteri ini bisa menyerang ke tubuh burung-burung lain ya teman-teman semua. Kita harus jauhkan supaya dia sendirian aja dulu sampai penyembuhannya. Dan buat teman-teman semua, kalau udah gejala ini kita harus meningkatkan antibodinya, antibodi dalam tubuhnya, metabolismenya diperbaiki supaya dia fit terus. Nah kita bisa menggunakan vitamin-vitamin seperti ya yang sering saya gunakan, ada Vitacik, Ebotpit, terus ada yang lain-lainnya, merek-merek lainnya. Itu bisa supaya kondisi badannya itu prima lagi, metabolismenya lancar. Selain kita obatin dari luar, kita harus ngobatin dari dalam teman-teman semua untuk saluran pernapasan burung ini. Nah oke teman-teman semua, tadi sudah melihat videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena subscribe ini gratis ya teman-teman semua. Dan yang belum nyalakan tombol loncengnya nyalakan, dan share buat teman-temannya supaya bermanfaat dan bisa bermanfaat buat teman-temannya. Dan bisa ditanyakan komen di bawah ini, dan bisa WhatsApp kalau misalkan ada masalah-masalahnya, bisa telepon saya, bisa hubungin tentang masalah dunia perburungan ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, salam sukses semua. Salam sukses untuk Kicau Mania. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.